Bifadlikal karim ya antallahu ta'ala ya azza wa jalla wal hidayatil haqqir rahmanir rahim liridho illah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul alam. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ulil ilmi wal irfan, amma ba'd. Ila hadratil kiram, kepada para alim, para ustadz, para hujjaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus ketua DKM dan jajarannya, ketua RW dan jajarannya, ketua RT dan jajarannya, juga para kasepuhan yang tidak kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Hadirin jamaah Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua benar-benar menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat, serta mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur masih dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang taat melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, juga mengikuti tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih tetap bersyukur kepada Allah karena masih selalu dalam limpahan nikmat serta karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga bersyukur karena masih selalu dijaga oleh Allah dalam lingkungan yang aman, yang nyaman, yang damai, yang tentram, lingkungan yang bahagia. Amin ya rabbal alamin. Ini
akhir-akhir ini berita bermunculan tentang saudara kita yang dilanda musibah luar biasa, yaitu perang. Perang ini satu musibah, karena bencana juga sama, adanya bencana banjir, bencana tanah longsor, bencana gempa bumi, bencana puting beliung, ini menimbulkan korban jiwa. Nah, perang ini menjadi bencana yang luar biasa. Maka korbannya juga bisa menjadi ratusan ribu bahkan jutaan jiwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya mengatakan al-muslimu akhul muslim. Muslim dengan muslim itu bersaudara. Maka saat ada saudara kita, saudara sesama muslim dilanda musibah, ini diharapkan kita dapat menolong, dapat membantu. Lalu bagaimana kalau adanya saudara muslim itu sudah di lintas negara? Karena yang perang ini saudara muslim kita tapi sudah beda bendera, beda negara. Itu tergantung bagaimana pemerintah. Karena kita punya pemerintahan. Kita bagaimanapun jangan melakukan tindakan ilegal. Karena kita warga negara yang baik. Jangan melakukan sesuatu yang sifatnya ilegal. Kalau memang pemerintah mau menghimpun, siapa yang mau jihad akan dikirim dengan pertanggungjawaban pemerintah. Maka yang siap jihad boleh. Cuman kayak Ustadz Duramin, terus kayak Haji Imam, ini jangan. Haji Ridwan boleh, boleh. Haji Ridwan. Soalnya jauh itu Haji Rajuan ini. Ya kalau kita yang di sini ini sudah unsur. Khawatirnya ke sana itu bukan malah menyemangati tapi malah merepotkan. Lagi dikirim ke sana, nyampe sana saja meriang kan bingung ya. Minta kerok segala macam ini bingung. Jadi yang muda-muda itu pun kalau pemerintah kita memang menghimpun atau memang mengizinkan. Tapi kalau tidak, kita bisa bantu dengan cara lain. Karena selain korban perang itu sendiri yang memang jihad, gugur sebagai syahid, ini korban yang lain misalnya banyaknya anak-anak yatim yang tiap hari bertambah, tiap hari bertambah. Ditambah juga para janda-janda tua, orang-orang tua. Apalagi bantuan-bantuan internasional tidak bisa masuk ke sana. Obat-obatan sengaja ditahan, bantuan-bantuan apapun ditahan. Nah, di antara bantuan yang boleh karena memang tidak dilarang oleh negara, mungkin bantuan berupa donasi. Apakah kita secara iuran ataukah mungkin yang paling dibutuhkan dan kita semua bisa, yaitu doa. Kita jangan meremehkan doa, karena doa orang yang beriman itu menjadi senjata. Senjata orang mukmin itu adalah doa. Maka minimal kita doakan saudara-saudara kita semua supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita memohon kepada Allah supaya jangan sampai negara kita ini kembali mengulang masa lalu yang menghadapi perang hingga korbannya jutaan jiwa. Karena negara kita ini sudah berkali-kali dari perang melawan penjajah
yang masing-masing mengadakan perlawanan sendiri, sampai kemudian ada persatuan, ada Sumpah Pemuda, negara kita bersatu melawan penjajah, sampai kemudian banyaknya pemberontakan. Tercatat dari setelah merdeka saja, adanya agresi Belanda kedua, terus kemudian pemberontakan yang paling besar adalah pemberontakan G30S PKI. Sampai kemudian ada yang namanya, ya kalau dibilang pembantaian PKI. Kenapa? Mungkin supaya paham-paham itu tidak bangkit lagi di negara kita. Karena mereka jelas-jelas menghalalkan segala cara. Nah, kita mohon kepada Allah segala macam kepiluan, segala macam musibah tentang perang. Karena yang namanya perang itu menang jadi arang, kalah jadi abu. Misalnya negara kita perang dengan negara lain, walaupun menang kita ini jadi arang. Misalnya sekarang yang terjadi antara Ukraina dengan Australia, Rusia kuat, dia negara adidaya, dia negara kaya, tentaranya lebih besar, persenjataannya lebih hebat, tapi kehancurannya juga banyak. Tentara yang meninggal di medan perang, terus kemudian peralatan perangnya yang juga dihancurkan, banyak. Jadi sama-sama mengalami kehancuran, walaupun ada di antaranya yang lebih babak belur. Samalah kalau kita berantem misalnya, walaupun kita menang seenggak-enggaknya 1, 2 kali, 3 kali kan kena pukul juga. Walaupun melawan kita kalah, dia lebih babak belur dari kita, sama. Perang itu akan tetap mengakibatkan duka. Yang kehilangan sanak saudara, kehilangan kerabat, kehilangan orang tua, yang kehilangan suami, yang kehilangan anak, terutama harta benda. Harta benda ini yang tidak ternilai. Nah, mudah-mudahan kita semua dengan semangat mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita sesama muslim itu saling bersaudara, dan digambarkan persaudaraan kita itu seperti sebuah bangunan. Alangkah hebatnya, alangkah luar biasanya gambaran yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar persaudaraan kita itu seperti sebuah bangunan, saling menguatkan, saling mengokohkan. Karena bersatu jadilah bangunan yang luar biasa, juga tidak saling menonjolkan. Kalau saja besi dari bangunan itu pengen menonjol supaya terlihat, kan itu malah acak-acakan bangunan. Besinya pengen di luar supaya kelihatan, kan bangunannya malah tidak kokoh. Pondasinya dari batu kali, dia pengen kelihatan, akhirnya dia minta ditaruh di atas, kan malah acak-acakan. Karena tidak saling menonjolkan. Batu walaupun dia penopang pertama kali sebagai pondasi, dia harus kuat, dia harus kokoh memikul beban bangunan yang sedemikian berat. Dia diuruk di tanah, gak kelihatan, dia rela. Terus kemudian juga sama besi, dia yang menjadi perekat, yang menguatkan bangunan, dia juga tidak harus terlihat. Dia ditutup oleh adukan, oleh cor-coran. Sampai kemudian dengan semen pasir pun ditutup dengan cat, nggak kelihatan warna pasirnya, tidak kelihatan warna semennya, dicat. Ini artinya kalau kita bisa menerapkan persaudaraan yang seperti ini, yakin kita semua akan kokoh. Yang memang bisa membantu semaksimal mungkin dia bagaimana membantu saudara kita, meskipun
Kita tidak ada yang tahu dan tidak harus kita tonjolkan. Tidak harus kita tampakkan bahwa kita ini seorang yang pembantu, penolong orang lain. Biarlah Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya penilaian terhadap kita, yang memberi balasan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Juga digambarkan persaudaraan itu oleh Rasulullah seperti satu tubuh. Manakala ada yang sakit, anggota tubuh yang lain ikut merasakan sakit. Kakinya yang terkena paku, akhirnya semuanya ikut panas dingin. Badan ikut meriang karena apa? Sakit dari kakinya. Jalan juga nggak bisa, akhirnya tinggal satu kaki. Semua ikut merasakan sakit dan semua ikut berusaha bagaimana mencari obat supaya anggota tubuh yang sakit ini segera sembuh. Ini luar biasa gambaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sekarang ini malah justru makin lama makin hilang. Seolah-olah kita ini individual yang makin ditonjolkan. Padahal tetap tidak mungkin kita ini mampu hidup sendiri, individu. Karena kita ini manusia makhluk sosial. Sosial itu harus bermasyarakat. Akhirnya kita tetap membutuhkan orang lain dan orang lain juga akan membutuhkan kita. Saling membutuhkan. Ini masyarakat sosial. Baru kehidupan kita bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau kita sendiri secara individu semuanya pengen kita tanggung sendiri, akan kerepotan sendiri. Nah, misalnya saja kayak kita sekarang, misalnya pengajian kita sendiri kan repot. Tetap harus sosial, harus bermasyarakat seperti itu. Dalam segala hal, apalagi kalau kita sudah mengadakan acara hajatan, keluarga kita ada yang nikahan dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu kita contoh ajaran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena banyak orang yang tidak mengenal ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berhentinya dalam hal ibadah secara ritual. Seolah-olah diajarkannya dengan cara yang penting sholat 5 waktu. Seolah-olah yang penting puasa Ramadan. Yang penting kita zakat atau mengeluarkan zakat. Yang penting kalau mampu kita pergi haji ke Baitullah. Padahal Islam ini mengatur tatanan hidup yang lebih baik, masyarakat secara baik, untuk saling bantu-membantu supaya kita bisa seiring sejalan dalam meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia kita dimuliakan Allah, akhirat kita juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini menyangkut dengan peringatan-peringatan maulid yang sudah banyak diadakan. Sehingga hikmah-hikmahnya sekarang tinggal kita ambil, kita raih. Seperti yang paling utama sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hampir-hampir hilang. Karena kalau kita mengadakan maulid terus kemudian tidak ada kesanggupan dalam diri kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hikmah maulid itu hambar. Apa hikmahnya menjadi hambar? Kalau ibarat makanan kan jadi nggak ada rasa. Nah, hikmah yang utama dengan adanya peringatan maulid itu agar kita benar-benar merasakan rasanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita sanggupi untuk dihidupkan kembali dalam kehidupan kita, di hidup kita. Rasulullah sabar-sabarnya kita terapkan dalam kehidupan kita.
Terutama sifatnya Rasulullah. Yang pertama sidik. Sidik itu artinya benar. Rasulullah itu selalu benar. Nah, kita juga punyailah kesanggupan untuk benar dalam segala langkah, segala perbuatan. Di ucapan kita benar, kelakuan, perbuatan kita benar, pemikiran kita benar, pendengaran kita, pandangan kita, mencari rizki kita, dalam membina rumah tangga kita, dalam bermasyarakat kita, semuanya dilandasi dengan kebenaran. Kita lakukan dengan benar. Amin ya rabbal alamin. Lalu amanah Rasulullah itu dapat dipercaya. Ini kalau kita mau kembali ke kita, kira-kira andekan kita punya kebutuhan nilainya 5 juta sampai 10 juta. Terus kita cari pinjaman. Kira-kira gampang apa tidak? Ada nggak bapak-bapak yang kalau misalnya ada di antara kita butuh pinjaman, mau minjam 5 juta, yang mau ngasih pinjaman kira-kira masih ada apa enggak? Nggak ada. Udah pengalaman. Paling sono aja bawa no, dicairkan bisa, benda padat yang bisa dicairkan apa? Sertifikat. Kalau nggak sertifikat BPKB. Kenapa begitu? Karena banyak yang tidak amanah. Sama-sama punya pengalaman. Begitu kita ngasih pinjam, tadinya percaya, orang yang kita percaya itu khianat. Ternyata tidak amanah. Akhirnya kita juga tidak percaya. Itu awal mulanya kan begitu. Banyaknya oknum yang tidak amanah. Coba kalau semuanya amanah, orang berapapun. Bahkan maaf, kalau misalnya kita percaya, orang mau minjem surat juga, gadein. Kalau dia mau minjem ke bank juga nggak bisa. Kita punya surat, kasihkan, masukkan ke bank, kita percaya. Lah kenapa? Karena banyak orang yang tidak amanah. Akhirnya orang yang baik pun, yang bisa dipercaya sekalipun, mau minjam, orang tetap tidak percaya. Kan begitu. Nah ini yang terjadi sekarang. Nah itulah ajaran Rasulullah dengan sifat amanah. Lalu tabligh Rasulullah itu selalu dalam dakwahnya menyampaikan apa? Dari Allah. Firman-firman Allah disampaikan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu maksum. Maka apapun ucapannya itu benar menjadi sunnah. Ya, ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada juga takririyah. Itu sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tabligh. Kemudian fatonah. Nah fatonah ini kecerdasannya Rasulullah. Kalau kita ini untuk mendapat kecerdasan harus dengan tolabul ilmi. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun beliau tidak pernah ikut pendidikan sekolah formal seperti kita, tapi beliau punya kecerdasan karena dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seorang Rasul itu wajib cerdas, wajib pinter, pandai. Fatonah. Nah mudah-mudahan kita ini umatnya bisa mengikuti 4 sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kembali kita bermunajat kepada Allah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar
Allah benar-benar mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, menerima semua amal ibadah kita, mengabulkan segala doa dan hajat kita, menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, putra-putri kita solih dan solihah. Ala hadihin niyah wa likulli niyatin solihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram syai'ulilahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was salihin wal ulama'il musannifin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin mim malaikatis samawati wal ard malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan. Summa ila hadiyatan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Summa ila Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani qadasallahu sirahul aziz wa kullu jami'il awliya ilahi fi akhiriz zaman. Syai'ul ilahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat mimma syarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jadatina wa ikhwanina wa sahbina minan nuri ila ruhil hidayah khususan ila arwahi. Sebut ahli kubur masing-masing. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sayulilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ala ruhi khususon. Sebut diri kita dan keluarga masing-masing.
bil barakah wa syafa'ah wal hidayah wal maghfirah awalan akhiran li ridha illah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terakhir kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjaga, melindungi dan memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita yang berjuang, yaitu saudara kita Muslim Palestina. Semoga Allah memberkati, meridhoi, dan Allah memberikan apa yang mereka harapkan, yaitu berupa kemerdekaan. Amin. Liridho illah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah, subhanallah, la ilaha illallah. 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 Astaghfirullah, subhanallah, la ilaha illallah.
La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Allah anta rabbi, Allah Allah anta rabbi, Allah Allah anta rabbi, Allah Allah anta rabbi, Allah anta rabbi, Allah 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 Allah anta rabbi. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta ya ghaniyyu ya mughni. La ilaha illa anta ya ghani 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 ya mughni. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين
wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamda syakirin hamdan na'imin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik Allahumma ighfir lana dunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbauna shighara wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma nawir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri samsika wa qamarika abadan abada Allahumma ansurna fahadir ridwani alaih wa amiddana bil asraril lati auda ta'aladai Allahumma ya kasiron nawali wa ya daimal wisali wa ya hasanal fi'ali wa ya raziqal ibadi ala kulli khairin bi nikmatil iman wal islam ya Allah ya Allah ya Rabbuna ya Karim ya Ghafurur Rahim. Detik-detik yang mulia ini ya Allah, kami bersama bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah, menengadahkan tangan di hadapan-Mu ya Allah, memohon kehadirat-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampuni istri dan juga anak-anak keturunan kami ya Allah, ampuni muslimin muslimat, mukminin mukminat, al ahya'i minhum wal amwat ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau yang menguasai jiwa raga kami ya Allah. Engkau yang menguasai hidup dan mati kami ya Allah. Segala kehidupan kami ada di tangan-Mu ya Allah. Kepadamu kami mohon ya Allah, lindungi dan selamatkan kami semua ya Allah. Hamba-Mu yang beriman ya Allah, umat Rasul-Mu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, ada di antara kami saudara-saudara muslim yang sekarang menghadapi satu musibah besar ya Allah, berperang dengan orang-orang yang memusuhi Engkau ya Allah, berperang dengan musuh-musuh-Mu ya Allah. Tiada kemenangan kecuali dari Engkau ya Allah, tiada pertolongan kecuali dari Engkau ya Allah. Hanya Engkau yang bisa menolong kami semua ya Allah. Hanya Engkau yang bisa menolong saudara-saudara kami ya Allah, mereka yang bertaruh hidup dan mati ya Allah untuk membela negaranya ya Allah, mereka yang dilanda dengan musibah bencana berupa perang ya Allah. Lindungi dan selamatkan mereka ya Allah. Lindungi dan selamatkan keluarganya ya Allah, saudara-saudaranya ya Allah, dan juga berikan pertolongan kepada mereka ya Allah. Berikan kemenangan dengan keagungan dan kemuliaan-Mu ya Allah, dengan kebesaran dan keagungan-Mu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, tentu banyak salah dan khilaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami mengundang kepada seluruh jamaah Masjid At-Taqwa Kota Bumi agar hadir besok di tempat kami di Rajek dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah. Terutama Pak Haji Razwan. Ada halangan ya. Pasti hadir. Soalnya sering Haji Rajwani, saya ngaji di Masjid Al-Hikmah sana ada beliau. Saya ngaji di Nurul Fatah ada beliau. Pokoknya di mana-mana ada. Ada di mana-mana juga.
Jangan-jangan nih pengajian di sini, di sana pengajian adalah. Nih, boleh. Nah, yang perlu kami informasikan ya, kita ini sering saya banggakan ya, pengajian di Kota Bumi 2 ini sering saya jadikan sebagai metode untuk membangkitkan semangat pengajian yang lain. Ini sering saya ceritakan. Walaupun ya sampai saat ini mereka yang tadinya pengen datang nih, kalau pengajian pengen datang, tapi ternyata ya benturan waktunya ada pengajian juga. Nah, besok itu sekian DKM di tempat-tempat yang saya ada jadwal khotib atau jadwal pengajian itu saya undang. Memang biasanya juga begitu. Kalau dulu-dulu ya tadi ada polisi tidur. Jadi misalnya dari sini misalnya nih 400 orang, nah, padang gelundung tuh nolnya. Karena banyak polisi tidur. Nah, sekarang polisi tidurnya nggak ada ini. Ini mudah-mudahan kalau datang ke sana 90 orang tuh nolnya nggak gelundung, mulus. Nyemplung ke kali. Jadi sampai di sana semuanya bisa selamat gitu, nggak ada yang gelundung-gelundung, nggak ada. Nah itu pengen untuk supaya yang lain bisa mengikuti ini kegiatan kita dari RT ke RT, karena biasanya kita ya kalau pengajian fokus di masjid aja. Masing-masing RT ngadain sendiri. Nah kita ini beda. Kita alhamdulillah dari RT 1 sampai RT 9 nih saling guyub rukun ya, saling silaturahmi. Nah mudah-mudahan ini tetap terjaga, bisa menjadi contoh bagi tempat-tempat yang lain ya. Mudah-mudahan besok kalau kita ini bisa kompak datang ke tempat saya, akan saya ceritakan lagi. Jadi DKM yang lain itu supaya mengikuti apa yang sudah jalan di tempat kita ya. Ini, nah mudah-mudahan termotivasi. Demikian, sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa ikut sampai selesai karena saya ada acara di Rajek, kebetulan acara yang sama peringatan Maulid. Untuk itu kami mohon pamit, salam yang tidak hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.